Dalam sejarah, kitab apokrifa merujuk kepada teks-teks yang biasanya mempunyai kaitan dengan agama, tetapi tidak diakui sebagai bagian resmi dari kanon suci agama tertentu. Secara khusus, dalam konteks Yahudi dan Kristen, kitab-kitab ini sering ditulis antara abad ketiga sebelum Masehi dan abad pertama Masehi dan dianggap berpengaruh, meskipun status mereka sebagai tulisan suci dipertikaikan atau ditolak oleh berbagai kelompok agama. 1. Zaman awal Kristen abad 1-4 Masehi. Pada zaman awal Kristen, banyak teks ditulis untuk menerangkan ajaran Yesus, kehidupan para rasul, serta peristiwa penting dalam agama Kristen. Sebagian dari teks ini tidak dimasukkan ke dalam Alkitab Kristen, Perjanjian Baru, karena gereja-gereja awal mempertikaikan asal-usul atau ajaran mereka. Kitab-kitab ini termasuk Injil Thomas, Injil Yudas, dan Injil Maria Magdalena. Meskipun demikian, kitab-kitab apokrifa ini tetap menjadi bahan kajian sejarah karena memberikan gambaran tentang berbagai pandangan teologi dan ajaran yang ada di kalangan masyarakat Kristen awal. 2. Apokrifa Perjanjian Lama. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, terdapat juga kitab-kitab apokrifa Perjanjian Lama. Kitab-kitab ini ditulis antara selesainya Perjanjian Lama kira-kira 400 sebelum Masehi, dan sebelum munculnya Perjanjian Baru. Beberapa dari kitab ini seperti Kitab Tobit, Kitab Yudit, dan 1 dan 2 Makabe diakui sebagai tulisan penting dalam beberapa tradisi Katolik dan Ortodoks, meskipun tidak diakui oleh Judaisme Rabinik atau Protestantisme. 3. Pengaruh dalam kebudayaan dan teologi. Kitab apokrifa, meskipun tidak dianggap kanonik oleh beberapa kelompok, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan teologi dan doktrin di abad-abad awal. Contohnya, Injil Thomas memberikan gambaran yang berbeda tentang ajaran Yesus dibandingkan Injil-Injil yang terdapat dalam Perjanjian Baru, dan Kitab Henoh memainkan peran penting dalam memahami kepercayaan Yahudi tentang malaikat dan eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. 4. Penemuan gulungan Laut Mati. Pada abad ke-20, penemuan gulungan Laut Mati di Qumran membawa perhatian baru terhadap beberapa kitab apokrifa. Gulungan ini termasuk naskah-naskah yang mengandungi teks-teks apokrifa Yahudi seperti Kitab Henoh dan Kitab Yobel, yang memberi wawasan tentang teologi dan pemikiran masyarakat Yahudi pada masa itu. 5. Apokrifa dalam Gereja Katolik dan Ortodoks. Beberapa kitab apokrifa yang dikenal sebagai Deuterokanonika diakui oleh Gereja Katolik dan Ortodoks sebagai bagian dari Alkitab mereka, tetapi ditolak oleh Judaisme dan kebanyakan gereja Protestan. Contoh-contoh kitab tersebut adalah Baruch, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirach. Secara keseluruhan, kitab-kitab apokrifa adalah sumber penting bagi para sejarawan, teolog, dan sarjana yang mempelajari asal-usul agama Yahudi dan Kristen serta perkembangan teks-teks suci dalam tradisi-tradisi ini.